Tiket Indonesia versus Vietnam ludes terjual. Presiden FIFA diminta mempercepat. Sumpah WNI Nathan Chuaon disatukan. Kontrak Coach Sintayong diperpanjang. Harapan besar Coach Sintayong selanjutnya. Philippe Tausir antisipasi tekanan supporter timnas di SUGBK. Tom Haye, Ragnar, dan Martin Paes masuk radar antisipasi Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kekhawatiran media Vietnam tentang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 menghadapi timnas Indonesia bukan tanpa alasan. Jika selama ini yang mereka takutkan adalah skuad Indonesia yang semakin mengerikan, kini urusan penjualan tiket pun menjadi horor tersendiri. Khususnya tiket Tribun Garuda Atas telah terjual habis pada pagi hari 3 Maret. Selebihnya hanya ada tiket kelas Garuda Barat dan Stand Timur, serta tiket kelas Premium. Hal ini menunjukkan bahwa supporter Indonesia sudah tak sabar untuk menyaksikan persaingan kedua tim, tulis Soha VN. Seperti yang diketahui, PSSI telah memulai penjualan tiket pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia melawan timnas Vietnam. Harga tiket dijual mulai dari Rp100.000 hingga Rp750.000. Menurut laporan, tiket termurah yang berharga Rp100.000 telah ludes terjual, seperti yang ditulis Soha VN dalam artikelnya. Kekhawatiran media Vietnam pun mulai jelas pada kehadiran sekitar 77.000 supporter yang akan memenuhi Gelora Bung Karno pada saat pertandingan. Timnas Vietnam akan bertanding di Stadion Bung Karno berkapasitas 77.000. Hal ini menjanjikan suasana seru dan banyak tekanan bagi para pemain di bawah pimpinan pelatih Tausir, lanjut Soha VN. Bagi timnas Indonesia, optimisme jelas dijunjung tinggi. Hingga saat ini skuad timnas Indonesia semua dalam situasi siap tempur. Hal ini terlihat dalam beberapa unggahan para pemain lewat media sosialnya. Presiden FIFA Gianni Infantino diminta mempercepat proses perpindahan federasi Ragnar Tom Haye dan Martin Paes. Harapan itu dilontarkan netizen di media sosial yang sangat berharap Tom Haye, Martin Paes, dan Ragnar ini dapat turun di laga timnas Indonesia versus timnas Vietnam pada bulan Maret ini. Sekedar diketahui, berkas naturalisasi Tom Haye, Martin Paes, dan Ragnar sudah diterima DPR dan diumumkan dalam rapat paripurna hari kemarin. Rencananya pada Kamis 7 Maret 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat, berkas naturalisasi Tom Haye, Martin Paes, dan Ragnar akan didapatkan di Komisi 10. Setelah itu harapannya pada Jumat 8 Maret 2024 berkas ketiga nama di atas langsung dirapatkan oleh Komisi 3. Setelah urusan dengan DPR kelar, tinggal menunggu keputusan Presiden. Setelah itu langkah selanjutnya adalah penjadwalan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Saat ini harapannya proses pengambilan sumpah dapat selesai sebelum tanggal 13 Maret ini, sebab tanggal 13 Maret 2024 merupakan batas akhir pendaftaran pemain. Meski begitu, setelah pengambilan sumpah WNI, nama-nama di atas belum bisa langsung memperkuat timnas Indonesia. Martin Paes dan kawan-kawan masih harus menjalani proses perpindahan federasi yang biasanya memakan waktu 1 minggu. Namun netizen berharap berkat adanya kantor FIFA di Jakarta dan kedekatan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan Presiden FIFA, perpindahan federasi bisa dikebut dalam hitungan jam. Setelah diterimanya proses naturalisasi Tom Haye, Ragnar, dan Martin Paes di DPR, kini para pecinta sepak bola tanah air sedang menunggu hasil pembahasan dari Komisi 3 dan 10 DPR RI yang kabarnya akan dilaksanakan tepat pada tanggal 7 dan 8 Maret besok. Dalam hal ini, bila pembahasan tersebut selesai, maka menanti surat keputusan Presiden adalah hal yang diimpikan untuk bisa cepat selesai. Mengingat langkah demi langkah proses ini sangat diharapkan bisa segera rampung dalam waktu yang singkat ini. Baru setelah itu, langkah selanjutnya adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan Indonesia. Apabila langkah ini bisa dilaksanakan dalam waktu dekat ini sesuai dengan harapan para pecinta sepak bola, maka harapannya ketiga pemain tersebut bisa juga datang ke tanah air untuk melaksanakan pengambilan sumpah WNI tersebut. Pertanyaannya, bagaimanakah dengan sosok pemain yang juga dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air seperti Nathan Chuaon itu? Mengingat sang pemain proses naturalisasinya lebih awal rampung dan tinggal pengambilan sumpah WNI dan perpindahan federasi. Ya, tentu ini menarik kita nantikan. Mengutip dari pernyataan sebelumnya dari sang pemain dalam sebuah wawancara, kami masih melanjutkan proses naturalisasi itu. Saya sih ekspektasinya ingin segera datang ke Indonesia untuk bisa menyelesaikan semuanya. Saya ingin secepatnya bisa bermain untuk timnas, kata Nathan Chuaon kepada Kumparan Minggu 11 Februari 2024 malam kemarin. Tentu dalam hal ini, kedatangan Nathan Chuaon ke Indonesia dalam pengambilan sumpah WNI-nya berpotensi berbarengan dengan rekannya seperti Tom Haye, Ragnar, dan Martin Paes apabila semuanya sesuai perkiraan dan bisa terselesaikan.
Dan apabila perkiraan itu bisa benar dan semua bisa terselesaikan, maka laga nanti kontra timnas Vietnam skuad SD berpotensi akan ada 4 pemain debutan yang siap diturunkan. Nova Arianto angkat suara terkait isu kontrak coach Sintayong di bangku kepelatihan timnas Indonesia. Nova selaku asisten pelatih skuad Garuda berharap kontrak juru racik asal Korea Selatan itu dapat diperpanjang oleh PSSI. Menurut Nova, timnas Indonesia menunjukkan progres signifikan di bawah kepelatihan coach Sintayong. Di mata Nova Arianto, coach Sintayong telah membawa timnas Indonesia ke level Asia. Jujur kalau kita melihat progres selama 3 tahun bersama timnas Indonesia, cara bermain timnas Indonesia saat ini bersyukurnya sudah level Asia, dan itu yang harus diapresiasi kepada coach Sintayong, ucap Nova Arianto. Semoga dengan adanya coach Sin di sini lebih panjang, timnas Indonesia akan lebih berprestasi, ujarnya lagi. Menurut Nova Arianto, coach Sintayong kini tengah dalam upaya pembangunan sebuah fondasi kuat dalam sistem timnas Indonesia. Fondasi tersebut dibentuk agar timnas Indonesia tetap berada dalam level terbaiknya. Dengan harapan tersebut, Nova Arianto berharap PSSI bisa memperbarui lagi kontrak coach Sintayong. Nova percaya timnas Indonesia bisa semakin baik bersama pelatih asal Korea Selatan itu. Pelatih timnas Indonesia, coach Sintayong mengungkapkan harapannya agar pemain dari tanah air bisa berkarir di Liga Italia. Hal itu disampaikan usai kunjungan menyaksikan laga klub Jai Itzes yang ia bela. Coach Sintayong belum lama ini memang menyempatkan nonton langsung laga Como melawan Venezia di Serie B Italia. Ini dilakukan sebagai tujuan untuk memantau Jai Itzes yang sebentar lagi akan membela timnas Indonesia. Menariknya, Como sendiri adalah klub yang dimiliki oleh orang Indonesia. Ternyata mereka sempat mewawancarai coach Sintayong yang diunggah di media sosialnya. Dari wawancara tersebut, coach Sintayong berharap agar pemain timnas Indonesia bisa mentas Liga Italia karena level kompetisinya yang bagus. Saya sangat senang bisa melihat pemain Indonesia pertama yang bertanding di Serie B, ucap coach Sintayong dikutip dari Como. Sebagai pelatih timnas Indonesia, saya sangat senang jika bisa melihat lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di liga dengan level seperti ini di masa depan, tutup sang pelatih. Filipe Tausir menjadi betul bahwa duel melawan timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno akan sangat sulit. Namun sang pelatih meminta pemain timnas Vietnam masuk ke dalam lapangan dengan gairah yang tinggi. Bagi timnas Vietnam, bermain di Gelora Bung Karno bukan hal yang asing lagi. Karena itu mereka tahu betul bahwa duel ini tidak akan mudah. Namun bukan hanya soal teknis, akan tetapi juga tekanan yang mungkin didapat. Dalam hal ini, Filipe Tausir menaruh perhatian lebih atas situasi ini yang mungkin dihadapi anak asuhnya saat bermain di Gelora Bung Karno, di mana suntikan motivasi pun diberikan oleh sang pelatih. Ya, pelatih timnas Vietnam tidak ingin terintimidasi dengan tekanan fans timnas Indonesia. Karena itu, Tausir memberi pesan khusus pada pemain agar tetap bersemangat. Filipe Tausir ingin pemainnya sadar bahwa mereka juga punya dukungan kuat. Timnas Vietnam menuju pertandingan dengan persiapan matang dan sangat positif, buka Tausir dikutip dari Dantri. Seiring dengan dukungan dari supporter, tim akan selalu memasuki lapangan dengan hati yang panas, dengan semangat pantang menyerah. Masyarakat Vietnam berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala kesulitan yang ditangani, sambung Tausir. Outlet media Vietnam Deto 247 telah membuat prediksi terkait formasi awal timnas Indonesia menjelang pertarungan dengan timnas Vietnam. Sorotan utama diberikan kepada para pemain kunci timnas Indonesia yang diproyeksikan akan mengisi daftar pemain utama, terutama 3 calon pemain anyar keturunan yang hampir rampung proses naturalisasinya dan berpotensi turun melawan timnas Vietnam. Mereka adalah Tom Haye, Ragnar, dan Mantit Paes. Dalam hal ini, dengan pertandingan antara timnas Indonesia versus timnas Vietnam yang tinggal beberapa minggu lagi, Deto 247 dari Vietnam memberikan prediksi mereka tentang susunan pemain yang akan dipilih oleh coach Sintayong. Diterbitkan pada tanggal 2 Maret 2024, artikel tersebut menyatakan bahwa coach Sintayong cenderung memiliki pemain-pemain yang berkarir di luar negeri. Yang pertama, Deto 247 memperkirakan Martin Paes akan mendapatkan peran sebagai kiper utama, terutama karena pengalaman dan skillnya, serta cedera yang dialami oleh Hernando Ari. Untuk posisi bek tengah, Jordi Amat, Jai Itzes, dan Justin Hubner dianggap sebagai pilihan utama. Khususnya Jordi Amat dan Justin Hubner yang telah bermain di Piala Asia 2023 yang akan bersama Jai Itzes diharapkan akan memperkuat pertahanan tim merah putih. Di posisi
posisi fullback Asnawi Mangkualam dan Sen Patinama diproyeksikan sebagai pilihan utama. Sementara itu, Ferdinand dan Tom Haye yang sedang dalam proses naturalisasi diharapkan akan menjadi kombinasi yang ideal di lini tengah. Untuk lini serang, Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Jakob Sayuri diperkirakan akan diandalkan untuk merobek pertahanan lawan, menjadikan mereka pilihan yang tepat untuk daftar pemain utama. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.